Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh memasuki hari yang baru pagi hari ini. Sebelum kita melangkah dalam berbagai kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Pagi hari ini kami beroleh kemurahan Tuhan untuk memasuki hari ini dan menjalani kegiatan kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami rindu firman Tuhan boleh memberkati kami Tuhan. Berkati kami di dalam pembacaan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dengan tema Percayalah Tuhan memelihara dari Mazmur 129. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyisakan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyisakan aku sejak masa mudaku. Tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku, pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil, Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka akan seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit, atau dirangkum orang yang mengikat berkas. Sehingga orang-orang yang lewat berkata, berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman dibangun atas dasar firman Tuhan. Iman juga bertumbuh dari pengalaman bersandar pada Tuhan. Bahkan pengalaman yang kurang baik sekalipun dapat dipakai Tuhan untuk membentuk iman umatnya, sehingga umatnya mampu melihat pemeliharaan Allah yang terus-menerus bagi hidup mereka dan mengucap syukur. Mazmur ziarah ini merupakan mazmur keyakinan, karena mengungkapkan keyakinan iman pemazmur akan pemeliharaan Tuhan atas dirinya dan umat Tuhan, dengan menengok ke belakang pada pengalaman saat mereka dijajah oleh bangsa musuh. Pemazmur mensyukuri fakta pemeliharaan Tuhan. Umat Tuhan mengalami kesusahan yang sangat dahsyat, melukai keyakinan iman. Namun pemazmur tidak pernah kehilangan iman. Ia yakin bahwa Allah pasti memelihara dan menyelamatkan mereka. Saudara, bagi orang Israel, menyanyikan mazmur ziarah berarti mengarahkan hati dan pikiran kepada bait Allah di Yerusalem, kiblat mereka. Seperti Daniel yang berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Demikianlah orang Israel terus diingatkan untuk memfokuskan bukan saja diri mereka, tetapi juga perhatian dan hati mereka kepada hadirat Allah yang dilambangkan bait Allah di Yerusalem. Ketika mata hati kita tertuju dan terfokus kepada Allah, maka segala pikiran dan perasaan kita perlahan-lahan akan tertata dengan baik menurut prioritasnya. Semakin dalam kita mengenal Allah, semakin baik prioritas itu akan tertata rapi. Mazmur 129 mendoakan bukan saja kebaikan Israel, juga hukuman bagi mereka yang berlaku jahat terhadap umat Tuhan. Penyertaan Tuhan adalah sesuatu yang nyata melalui kehidupan umatnya. Walaupun umat Israel pernah mengalami masa-masa berat dalam sejarah mereka, tetapi pada akhirnya Tuhan menyatakan juga kebaikannya. Orang-orang jahat bisa saja mendatangkan kesesakan, tetapi kata akhirnya akan selalu ada di tangan Tuhan dan Dia akan memberikan kelepasan pada waktunya. Sama seperti yang dialami pemazmur dan bangsa Israel, orang Kristen, orang percaya dan gereja pun mengalami penindasan dan penganiayaan dari para musuh Allah. Jangan putus iman. Allah adil. Saatnya akan tiba, yakni saat keadilannya menumpas kefasikan dan mengangkat tinggi orang
yang berharap kepadanya. Orang Kristen dan gereja yang bertahan dalam iman akan menjadi kesaksian bagaimana Tuhan memberkati dan memelihara umatnya. Penderitaan dan kesesakan yang seburuk apapun yang ada, dalam keyakinan akan keadilan dan kebaikan Allah, merupakan alat Tuhan untuk menghasilkan keajaiban darinya untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa keadaan sulit Tuhan kadang izinkan terjadi dalam kehidupan kami untuk menguatkan keyakinan kami, percaya kami bahwa apapun yang terjadi Tuhan memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah Engkau menuntun kami baik melalui perkataan, perbuatan, tindakan kami, supaya apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.